Faisal. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu produk yang bagus dari pemerintahan ini adalah lahir dan mengalirnya wacana oposisi yang syahdu seperti yang dibahasakan oleh teman-teman tadi. Dan menurut saya itu juga memperkuat demokrasi kita. Tentu saja saya harus fair bahwa itu kita butuhkan. Sebuah negara yang wacana dan narasi oposannya tidak kuat, maka kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang kuat. Tapi zaman SBY juga boleh ngomong kayak gitu. Jauh lebih. Mereka aja sekarang lebih ganas. Saya tidak akan menggunakan kata ganas, Pak Karni. Jauh lebih berapa ya? Berkarakter lah kira-kira seperti itulah. Ya. Meskipun sebenarnya saya jadi heran juga Pak Karni membiarkan teman-teman untuk berbicara hal yang menurut saya agak jauh juga dari topik ini. Tapi nggak apa-apa, kita nikmati saja. Saya rasa kita bisa belajar banyak hal dari apa yang disampaikan oleh Pak Fahri dan Mas Fadlison tadi. Juga dari Pak Miing Bagito yang sekarang sudah di PAN. Kira-kira seperti itu. Sambil berbicara teman-teman tadi, saya menerima banyak laporan. Saya lebih bagus memulai di situ. Wacana besarnya telah disampaikan oleh Mas Fahri tadi bahwa sambil kita berbicara dan membahas tentang OTT yang dilakukan oleh KPK dengan tertangkapnya orang yang juga saya kenal, Mas Bowo itu, bahkan terjadi sekarang ini. Tadi sebenarnya Pak Karni saya ingin Anda menanyai saya lebih dulu. Kenapa? Karena sambil berbicara kita tentang penangkapan itu, di kampung saya, di Kabupaten Wajo, khususnya di Siwa, itu sedang terjadi bagi-bagi uang sejak 4 hari yang lalu. Seandainya tadi Anda menyuruh saya berbicara lebih cepat, maka saya bisa sebutkan alamatnya di toko Andar 2 di Jalan Andi Jaya perempatan Matugengkeng. Saya tahu karena itu kampung saya. Tapi saya tidak bisa berharap bahwa Panwaslu akan bergerak di situ. Kenapa? Karena caleg yang bagi-bagi yang kebetulan calegnya partainya Pak Miing itu yang kemudian bertandem dengan caleg pusat. Saya akan berbicara beberapa bagian tentang itu. Itu Panwaslu itu berselingkuh dengan orang itu, Adinda. Saya menuntut saudara untuk memproses orang itu. Namanya itu LAP. Si lelaki yang membagi uang itu inisialnya K. Menantu dari seorang yang punya duit di sana. Saya ada foto-foto jadi kirimin sejak berbicara di sini. Anda bisa mensumnya. Mana tadi? Nih, ini foto-fotonya dari tadi dikirim. Kepada saudaraku semua yang ada di sana, tolong tangkap orang yang sedang membagi-bagi duit kepada Anda 300.000 per rumah. Saya akan memproses itu. Saudara Afifuddin, kita berteman sudah lama sekali, Anda sebagai pimpinan dari Bawaslu Pusat, saya minta ini diproses. Di kampung saya Anda melakukan ini, berani sekali Anda. Kampung dia juga kali? Ya, tentu saja. Ya, gitu. Ya makanya dia berani. Ya, dan dia. memang orang ini adalah jaringan dari cukong politik yang sedang berkuasa di kabupaten itu. Saya akan berbicara pada beberapa bagian itu. Kenapa sampai saya perlu melakukan itu? Karena ini menjijikkan sekali. Sambil kita berbicara besar di sini, tetapi kemudian ada yang terjadi di sana. Dan itu tidak terjadi begitu saja dan bukan cuma satu tempat. Tadi saya sudah sampaikan kepada saudara Afifuddin, di Sinjai, mohon maaf Mas Fadli, dilaporkan caleg Anda pusat di sana karena menggunakan kekuatan ASN yang kebetulan anaknya jadi bupati di sana. Di Kota Madapare juga begitu. Selain di Wajo yang saya sebutkan tadi. Sudahlah, saya berpikir-pikir tadi apakah harus mengungkapkan ini atau tidak. Tetapi bayangkan kita sedang berbicara tentang sebuah bangsa di sini. Tetapi mereka sedang menonton kita tertawa-tawa sambil membagi amplop itu tadi. Lebih banyak dibanding yang ditangkap tadi, Mas Febri. Tapi jangan-jangan sebuah partai. Sorry? Jangan-jangan sebuah partai.
saya tidak bisa mengatakan apa yang saya tidak bisa berikan indikasinya, sebab ini ada buktinya tadi. Saya akan mengirimkan kepada Anda. Saya minta diproses itu. Kenapa demikian? Karena ini Bawaslu ini, mohon maaf sekali lagi Pak Wibudin, saya yakin tidak akan pernah bisa menghentikan politik uang ini. Kenapa? Yang bisa dia lakukan adalah menguntitin kita. Saya kebetulan terlalu sering turun ke bawah untuk bertemu dengan masyarakat. Betul yang dikatakan Pak Fahri tadi, kita dibiayai untuk itu. Tetapi kemudian yang dilakukan itu adalah ketika kita pertemuan dipoto-foto, tret. Tidak akan pernah menangkap yang seperti ini. Jadi hari Minggu Tenang yang mulai tanggal 14 itu, saya yakin itu adalah saat yang tepat untuk melakukan penyerangan. Wah, seperti itulah kira-kira. So, saya sudah laporkan kepada Anda, saya memulai dari situ. Sebab itu terjadi di mana-mana. Dia dikendalikan oleh kekuatan cukong politik. Maka saya ingin melanjutkan bahwa masalah korupsi politik di Indonesia ini, korupsi pemilu, dalam hal ini sebenarnya itu ada 5 penyebabnya. Pertama, pada tingkat regulasi itu tidak ada grand design-nya. Dia selalu berubah-ubah tergantung pada pertarungan politik pada periode DPR itu berlangsung. Saya dengan sangat terpaksa harus mengakui ini, karena saya bagian dari ini. Tahun 2010-2011 saya ikut penuh di dalam revisi paket undang-undang politik termasuk penyelenggara pemilu. Termasuk memberikan kewenangan besar kepada Bawaslu agar kemudian tidak seperti Tom and Jerry dengan KPU, maka kita berikan kekuatan yang besar kepada Bawaslu. Tetapi supaya mereka tidak berkelahi, kita dirikan yang namanya DKPP. Sekarang ini kok malah kejauhan. Ketua Bawaslu Makassar itu, Nursari itu, saya akan laporkan kepada DKPP. Terlalu genit dan saya sudah sampaikan kepada Anda. Buka-bukaan aja kita sekarang. Ya. Yang kedua adalah implementasinya. Jadi sudah ada regulasinya, kemudian ada implementasinya. Saya harus mengakui seorang partai politik bahwa kami tidak cukup disiplin untuk menjaga norma apa yang kami sepakati pada regulasi itu tadi. Belum lagi pemilu semakin mahal. Ada banyak faktor di situ. Tadi sudah beberapa pembicara sudah mengungkapkannya. Faktor ketiga adalah penegakan hukumnya. Masih, yaitu sebuah problem. Tadi sudah disampaikan juga oleh teman-teman. Yang keempat adalah kesadaran politik. Nah ini tadi, peran partai politik untuk memberikan kesadaran dan pendidikan politik kepada masyarakat harus kita akui lah. Saya tidak sedang berkampanye, tetapi saya ingin mengatakan bahwa partai saya, Partai Nasdem, membuat Akademi Bela Negara loh. Kami membuat yang namanya kaderisasi semenjak pada tahapan pertama. Dan kami mencalekkannya berikutnya. Itu adalah upaya kami untuk memberikan penguatan pada itu. Nah yang kelima adalah pengaruh besar pemilik modal, oligarki modal ini. Disinilah sebenarnya faktornya. Tadi Pak Fahri menjelaskan tentang peran negara di dalam problem ini. Saya tidak akan masuk ke situ, saya akan berbicara pada peran-peran para pemilik modal ini. Seperti yang terjadi di beberapa kabupaten dan saya yakin juga akan terjadi di daerah Anda gitu loh. Ya. Maka kemudian dari itu tadi turunlah kita sebut namanya pola korupsi pemilu. Mohon izin teman-teman dari ICW, saya meminjam data Anda. Ada 4. Pertama tadi Pak Fadlison sudah menyebutnya. Beli suara. Vote buying. Beli suara. Yang kedua adalah beli kursi. Kandidasi buying. Jadi baik parpolnya maupun calegnya itu membeli kursi. Itu tadi yang kita sedang bahas. Yang ketiga adalah manipulasi dalam tahapan dan proses pemilu. Nah itu tadi tentu saja para penyelenggara pemilu mengambil peran di situ. Nah yang keempat adalah yang berbahaya, karena saya menemukan ini di lapangan sebagai orang yang turun di lapangan, adalah dana kampanye yang mengikat. Sumbangan-sumbangan dari para pemilik modal dan segala macam untuk menjadikan seseorang sebagai anggota DPR. Bayangkan saja kalau kemudian itu pun sudah diatur. Dan ini yang terjadi. Kenapa demikian? Penyebabnya adalah sekali lagi dosa dari kami sendiri di DPR. Tadi Maman tadi sudah menjelaskan, saya bacakan lagi. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 dan 24 tahun 2008 yang mengubah sistem pemilu dari sistem tertutup menjadi terbuka. Intinya adalah kemudian semua orang bisa masuk menjadi calon. Dan yang terpilih adalah suara terbanyak. Nah, disinilah problemnya.
orang-orang yang mengaku sebagai caleg-caleg dua apa seperti Pak Miing Bagito tadi itu, dan saya juga sebenarnya, cuma kan kalau saya sebutkan ntar dibilangin sok miskin gitu loh ya, meskipun memang begitu. Ini sini terjadi. Apa kemudian dampaknya? Praktek money politik itu saya sebutkan tahun 2004, saya yakin ini cuma sedikit nih, ini ada sedikit data. 113 kasus. Tahun 2009 meningkat menjadi 150 kasus. Tahun 2014 berubah menjadi 313 kasus. Tadi anggota Bawaslu Pak Afifuddin menyebutkan sudah ada 9.000 ya, 6.000 ya. 6.000 lebih termasuk untuk politik uang itu tadi. Saya yakin akan semakin membesar sebab memang kita tidak menyentuh persoalannya. Partai politiknya harus kita perbaiki. Dan seterusnya dan seterusnya. Coba lihat. Makanya sebenarnya saya pengen itu pembahasan dengan KPK itu dulu kami teruskan. Tadi saya tanya Pak Febri itu berapa sebenarnya yang disetujui. KPK menghitung itu sumbangan partai keuangan dari negara kepada partai politik itu 10.000 per suara dari partai yang lolos ke DPR. Belum pasti ya Pak Febri ya, kita belum sepakat itu ya, karena itu kan harus dibicarakan dengan yang lainnya. Tetapi saya mengatakan begini, saya tadi dengan tim saya menghitung, kalau kemudian hanya 10.000 maka dia hanya mampu kira-kira menutupi 5% sampai 10% biaya pengelolaan partai politik. Tadi Donald bertanya, emang berapa bang dana pengelolaan partai politik? Susah juga saya jawabnya. Karena ada dua, mandiri dan non mandiri. Mandiri itu artinya di daerah misalnya, itu membiayai diri sendiri. Tapi dari mana pula dananya kalau bukan dari yang kita bahas tadi. Intinya adalah Pak Karni, kita tidak akan pernah keluar dari tentakel masalah ini apabila kemudian kita tidak menerabas apa awalnya. Apa itu? Mulai dari awal, rekrutmennya dan partai politiknya. Tidak bisa tidak. Maka kemudian itu saya setuju tadi yang dikatakan oleh Pak Fadlison, di beberapa negara itu partai politik dibiayai oleh negara. Di Argentina misalnya, negara membiayai pengembangan lembaga pelatihan politik dan kampanye pemilu. Di Argentina loh. Di Australia dan Taiwan, negara hanya mendanai kampanye pemilu. Kalau di Austria, Korea, dan New Zealand itu negara membiayai kegiatan reguler partai dan kegiatan kampanye. Jadi kayaknya dibiayai semuanya. Di Kanada, negara mengganti biaya pemilu dan subsidi audit. Kalau di Meksiko, negara membiayai aktivitas rutin, kegiatan khusus untuk kepentingan umum dan biaya kampanye. Bahkan lebih banyak lagi. Kita bisa mencontoh salah satunya di sini. Makanya kemudian saya berpikir kalau 10.000 kayaknya enggak deh. Saya sudah sempat menyampaikan kepada beberapa pejabat di KPK, teman-teman di sana, Pak Sahat ya. Saya bilang kayaknya nggak sampai Pak kalau hanya 10.000. Tapi ini kan diprotes juga oleh orang. Banyak orang mengatakan kenapa harus dibiayai oleh partai politik segala macam. Maka menurut saya memang harus ada terobosan Pak Karni. Kita tidak bisa membiarkan seperti ini saja. Yang terakhir saya mau ungkapkan adalah sekali lagi kembali pada poin yang tadi itu bahwa kita harus partai politik dan manusianya dan masyarakatnya harus berani memilah siapa orang yang akan maju sebagai anggota DPR ini. Tidak bisa tidak. Apakah dia mampu untuk menjadi anggota DPR? Saya Pak Karni ini, saya terpaksa harus membuka ini. Izin Pak Fadlison dan Pak Fahri, Anda pasti tahu prosesnya. Satu-satunya anggota DPR yang membuat laporan pertanggungjawaban sejak tahun pertama saya di DPR adalah saya. Tahun 2010 saya sudah buat laporan pertanggungjawaban. Sampai hari ini saya sudah bikin selama 10 tahun saya di DPR. Apa yang saya katakan selama di masa sidang itu, apa yang saya perjuangkan, apa yang saya awasi dan segala macam ada di sini. Pertanyaannya adalah, apakah ini laku di dapil? Enggak ada. Enggak laku. Maka saya tidak heran ketika seorang misalnya Akbar Faisal itu kemudian bisa kalah telak dalam jumlah hal suara dibanding orang yang kita tidak tahu siapa pada pemilu. Tahun 2014 itu suara saya hanya 47.960. Tapi ada anggota DPR yang saya tidak tahu siapa, itu melampaui saya. Untungnya saya lolos. So, kita mau bilang apa dengan proses seperti ini?
Maka untuk itu saya tentu saja tidak akan mengalah. Saya akan tarung terus untuk memperjuangkan agar kemudian kita bebas dari partai-partai seperti ini. Saya mengajak teman-teman apa yang ada di sini, partai-partai politik, lembaga-lembaga termasuk LSM, ya, juga dari Bawaslu, karena menurut saya ini sudah kebangetan. Sudah kebangetan. Orang-orang yang punya komitmen terhadap negara tetapi miskin, lewat. Orang-orang yang cerdas mampu membaca fenomena sebagai sebuah bangsa, lewat. Heran aja saya Fahri Hamzah tuh bisa lolos dan meraih suara terbanyak di NTB dulu. Berapa Pak Fahri itu 200.000 lebih ya? Heran saya. Dia punya ilmu gaib. Iya kan? Tapi itulah kira-kira yang saya maksud adalah nggak bisa, kita harus melawan. Saya akan menggunakan kewenangan-kewenangan yang saya miliki untuk menghadapi manusia-manusia seperti ini. Cukong-cukong politik sedang berkeliaran termasuk di dapil saya. Pak Karni, tolong berikan kami penguatan semuanya untuk menghadapi ini. Saya yakin kita bisa mengalahkan mereka kalau kita bersatu. Makasih. Makasih. Saya kira karena tadi juga menyebut ada mungkin orang ya yang merupakan juga tuduhan dari saudara Akbar Faisal di Sinjai, saya kira itu kita bisa cek gitu ya. Saya juga perlu mengingatkan gitu loh, bahwa apa yang dikatakan oleh saudara Akbar Faisal itu kelihatannya bagus ya, tetapi dalam prakteknya kalau kita melihat dalam praktek politik soal cukong-cukong politik, soal konflik of interest dari jabatan-jabatan yang terafiliasi dengan jabatan partai atau kader dari partai saudara Akbar Faisal sendiri, saya kira itu juga perlu diingatkan secara ke dalam. Ada Menteri Perdagangan di situ yang hobinya melakukan impor beras. Ada Kejaksaan Agung di situ yang bisa saja berpotensi untuk melakukan abuse of power kepada kekuatan-kekuatan partai politik lain, ya. Dan itu kita terdengar di kalangan politisi, itu bukan sesuatu hal yang rahasia bahwa kekuasaan-kekuasaan dari hukum ini bisa menjerat juga kepada politisi-politisi lain untuk melakukan semacam akuisisi terhadap partai politik lain, sehingga ada caleg-caleg yang berpindah, ada caleg-caleg yang mungkin mendapatkan insentif atau dijanjikan macam-macam. Ini juga menurut saya harus menjadi komitmen, karena disitulah dimulai. Jadi jangan hanya misalnya melihat sesuatu yang berada di hilir, tetapi di hulunya menurut saya itu menjadi sangat penting. Siapa yang menjadi oligark itu? Siapa yang mempunyai akses kepada cukong-cukong itu? Siapa? Ya, itu adalah penguasa. Bukan dari pihak oposisi, itu penguasa. Dan juga menurut saya ini yang sekarang ini terjadi, dan ini yang perlu kita koreksi bersama. Terima kasih. Baik. Bang Ari, boleh saya tambahkan sedikit? Boleh? Boleh, pendek. Ya, saya kira yang dimulai dari Bung Akbar Faisal cukup bagus menurut saya untuk bisa mengungkap ini semua. Dan prakteknya siapapun yang berkuasa, kita tidak hanya bisa bicara Republik Indonesia, tapi di tingkat kabupaten, kota, itu terjadi Pak, penekanan-penekanan. Sulit dibuktikan sebagai orang luar, tapi nyatanya mereka mengeluh kepada kita. Mereka mengadu gitu loh. Misalnya gini, Pak, pada dasarnya saya tuh hati nurani, tapi kami dapat tekanan begini. Dan itu terjadi semuanya. Sesungguhnya itu pun menghilangkan kemerdekaan orang kan. Termasuk ketika orang misalnya caleg menyuap rakyatnya, itu kan lagi melakukan penghinaan terhadap kedaulatan rakyatnya itu sendiri gitu. Ini saya kira harus secara komprehensif, nanti Bung Akbar yang masih di DPR saya kira harus dibahas. Bukan hanya bisa menuduh ke sana, tapi juga di dalam kita memang terjadi dan umum. Walaupun kami yang di luar sekarang sulit untuk membuktikan itu dalam konteks pribadi saya gitu ya. Tapi terjadi di lapangan, di dapil saya, dimanapun itu akan terjadi. Karena kekuasaan itu gitu. Yes, saya Pak Karni, saya setuju, dan saya rasa ini adalah diskusi yang bagus. Saya cuma ingin mengatakan begini, ayo kita bergerak, kita nggak bisa kalah dengan mereka ini. Bagaimana mereka menggerakkan ASN, guru-guru diminta untuk menyumbang 10 suara gitu loh ya. Kita nggak bisa seperti ini. Ayo kita melawan. Dan masa kita kalah oleh orang-orang seperti ini Pak Karni? Saya berjanji akan menghadapi mereka. Bukan masa kita kalah, kita udah kalah. Silakan. Saya kira ini mungkin perlu direspon dan dijelaskan juga pada publik. Sebenarnya kalau saya simak tadi pembicaraan sebelumnya, ada satu benang merah yang sangat penting dan sebenarnya mudah memetakan sebenarnya ini persoalan siapa. Katakanlah kita bicara tentang kasus korupsi yang banyak ditangani, dan akar persoalannya tadi kalau Pak Fahri menyebut dengan pendanaan partai politik. Nah, KPK sebenarnya sudah datang ke seluruh DPP partai politik sejak 2 tahun yang lalu, dan tahun kemarin merekomendasikan pada
pemerintah tentu saja untuk meningkatkan pendanaan partai politik dari 108 per suara sampai saat ini ditingkatkan menjadi 1000 per suara. Hanya untuk pusat ya. Untuk daerah ada alokasi lagi dari anggaran-anggaran di daerah. Jadi kalau kita bicara tentang misalnya tadi Pak Akbar bilang 10.000 itu belum cukup. Nah, pertanyaan mendasarnya apakah ditingkatkan sampai 50.000, 100.000, 1 juta per suara atau berapa? Ini yang sedang dihitung juga bersama-sama dengan unsur bendahara dan pimpinan partai politik. Tapi ada satu kendala besar kalau kita serius bicara tentang pembenahan di sektor politik. Pertanyaan sederhana, siapa yang punya kewenangan membuat undang-undang tentang partai politik? Presiden bersama DPR. Apakah ada upaya untuk memperbaiki ketentuan di undang-undang partai politik soal pendanaan politik? Saya tidak yakin upaya itu ada dari kedua belah pihak. Di sisi lain, KPK sebenarnya sudah memetakan kalau persoalan pendanaan politik ini kita selesaikan sedikit terkait dengan pendanaan partai politiknya, hitungan kami kemarin 10.700 itu bisa menanggung 50%. Hitungan itu bukan hanya hitungan KPK, tapi ketika kami mengundang semua bendahara partai politik datang ke sana dan berdiskusi lebih rinci, sebenarnya yang dibutuhkan itu apa? Tentu saja yang dibiayai bukanlah penggunaan uang yang tidak terukur, penggunaan uang yang tidak akuntabel, penggunaan uang yang tidak transparan. Tapi penggunaan uang yang memang bisa direncanakan untuk kegiatan-kegiatan partai politik. Dan kalau kita serius untuk menyelesaikan persoalan ini, KPK juga berharap DPR bersama pemerintah dan juga unsur pimpinan partai politik mengubah atau memperbaiki undang-undang partai politik tersebut. Termasuk juga untuk kontestasi politik. Jadi kita bicara tentang satu hal yang diharapkan progresnya bisa lebih terlihat ke depan. KPK juga sangat senang tidak perlu menangkap, tidak perlu melakukan tangkap tangan, tidak perlu memproses seseorang secara hukum kalau upaya-upaya pencegahan ini sudah betul-betul dilaksanakan oleh aktor-aktor yang semestinya melaksanakan itu. Pertanyaannya menjadi serius kalau misalnya kita tanyakan sekarang, jadi siapa yang sebenarnya punya kewenangan untuk melakukan perbaikan-perbaikan regulasi, perbaikan-perbaikan sistem? Gampang sekali kita melihat bahwa harusnya undang-undang ini direvisi, peraturan pemerintahnya dan akuntabilitasnya juga diperbaiki. Masyarakat pasti tidak mau uangnya digunakan untuk partai politik kalau penggunaannya itu tidak terbuka. Nah, dalam konteks inilah KPK juga mengajak sebenarnya dalam konteks pencegahan, ayo kita duduk bersama, kita selesaikan persoalan ini. Kalau tadi Pak Fahri bilang gambaran besarnya, kita duduk bersama untuk buat gambaran besar, karena tidak mungkin hanya diserahkan pada 1-2 orang saja. Untuk membuat gambaran besar itu dan kita selesaikan, kita bagi tugas. Mana yang tugas KPK, mana yang tugas DPR, mana yang menjadi tugas presiden atau eksekutif, mana yang menjadi tugas instansi penegak hukum, mana yang menjadi tugas masyarakat sipil. Agar memang kita melangkah lebih maju ke depan. Tapi kalau masih ada yang korupsi, penegak hukum pasti harus memprosesnya. Baik. Pemirsa, ada 2 hal penting dalam politik. Yang pertama, uang. Yang kedua, maaf, saya lupa. Mak'ana, senator Amerika. Kita lihat sejenak.